Halo sports fans, selamat datang di ballpark.id, khususnya di segmen Ballpark Heatmap. Episode dari Ballpark Heatmap ini tersedia dalam bentuk Ballpark Podcast, dan Ballpark Podcast ini tersedia dalam bentuk audio dan video podcast. Jadi masing-masing versi dari podcast ini dapat kalian akses di link yang saya taruh di bagian description dari episode ini. Buat teman-teman yang mengikuti episode ini di YouTube, versi audionya tersedia di dalam Apple Podcast, Spotify, dan juga Google Podcast. Sementara itu buat teman-teman yang mengikuti ini dalam bentuk audio di platform-platform tadi, episode ini juga tersedia di dalam channel YouTube ballpark.id. Pada episode kali ini saya akan membahas isu akan dihilangkannya iklan judi dari sepak bola Inggris, khususnya Liga Primer atau English Premier League. Sekedar info aja, isu ini sebenarnya saya sudah bahas secara singkat di kanal-kanal sosial media ballpark.id, di Twitter dan Instagram ballpark.id yang kalian bisa akses di gambar di bawah ini. Ada beberapa address atau tag dari channel social media dari ballpark.id yang kalian bisa akses dan tentunya follow. Tapi saya akan bahas lebih lengkap mengenai isu ini di episode Ballpark Podcast kali ini. Saya pertama kali temukan berita ini dari The Athletic, dari artikel dalam segmen Explained yang berjudul England's Proposed Ban on Gambling Advertising in Football and Why Dangerous Crypto Firms Could Fill the Gap. Dan artikel ini ditulis oleh seorang jurnalis bernama Philip Buckingham. Background-nya kurang lebih kayak gini. Sejak Desember 2020 yang lalu, pemerintah Inggris telah melakukan review atau evaluasi terhadap sebuah undang-undang yang berjudul UK Gambling Act yang diperkenalkan atau diadopsi tahun 2005 yang lalu. Sejak diberlakukannya UK Gambling Act di tahun 2005, boleh dibilang bisnis iklan judi di olahraga, khususnya di sepak bola, di Premier League, cukup booming. Klub-klub sepak bola semakin sering, semakin gencar mengadakan kerjasama sponsorship dengan perusahaan-perusahaan judi. Di saat bersamaan, ada isu yang lumayan serius, yaitu ketergantungan judi. Gambling addiction dianggap sebagai sebuah isu yang semakin serius beberapa tahun belakangan di negara Inggris. Dan menurut data dalam laporan The Athletic tadi, setidaknya ada 400.000 orang yang bisa dikategorikan ketagihan sama aktivitas berjudi di Inggris. Dan ini yang menjadi latar belakang kenapa pemerintah Inggris melakukan review terhadap undang-undang tadi. Menurut laporan media, review ini sudah rampung pada bulan Maret lalu dan hasilnya diperkirakan akan diumumkan oleh pemerintah pada bulan November mendatang. Menurut instansi pemerintah yang berwenang, yaitu Department for Culture, Media and Sport atau DCMS, saat ini sebenarnya belum ada keputusan resmi dari pemerintah, tapi banyak spekulasi di media yang menyebutkan kalau diperkirakan review ini akan berdampak pada diberlakukannya larangan iklan judi di olahraga, khususnya di sepak bola. Dan kalau ini benar diberlakukan, sepak bola Inggris akan mengikuti langkah yang serupa yang baru-baru ini juga udah diberlakukan oleh pemerintah di negara Italia dan Spanyol. Di Spanyol, dampak dari larangan iklan judi di olahraga lumayan berasa. Dan ini ada statement dari Presiden La Liga atau Liga Spanyol, yaitu Javier Tebas. Buat kalian yang mengikuti berita soal pindahnya Messi dari Barcelona ke PSG, kayaknya akan cukup familiar dengan nama Javier Tebas, karena dia adalah sosok kunci yang mengakibatkan akhirnya Barcelona tidak bisa memperpanjang kontrak dengan Messi. Nah, menurut Tebas, larangan sponsor judi di Spanyol diestimasikan mengakibatkan rugi sebesar kurang lebih 90 juta euro atau setara dengan 109,3 juta US dollar. Lalu bagaimana dampak terhadap larangan iklan judi terhadap sepak bola Inggris kalau benar diberlakukan? Menurut Sportico, berdasarkan analisa dari Global Data, setidaknya klub-klub Inggris akan rugi sebesar mendekati 80 juta US dollar. Jumlah persisnya di sini 79,22 juta US dollar atau setara dengan 57,64 juta pound sterling. Angka ini dari mana dapatnya? Jumlah ini diambil dari nilai
kerjasama shirt sponsorship antara beberapa klub Premier League dengan perusahaan judi. Nah, ini ada gambar yang menarik yang dipost oleh Classic Football Shirt. Buat teman-teman yang hobi koleksi football jersey, saya rasa cukup familiar dengan Classic Football Shirt yang merupakan website yang menjual jersey-jersey sepak bola vintage. Nah, di Instagramnya beberapa hari lalu Classic Football Shirt ngepost foto kayak gini yang memetakan kerjasama shirt sponsorship antara klub-klub Premier League dengan beberapa macam perusahaan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa 9 dari 20 klub yang berpartisipasi di Premier League memiliki kerjasama shirt sponsorship dengan betting companies atau dengan perusahaan judi. Kalau kita lihat di sini ya, shirt sponsorship kan berarti kerjasama di mana sponsor itu menampilkan logo mereka pada baju atau bagian dada dari baju tim dari klub yang bersangkutan ketika mereka bermain di kompetisi atau di pertandingan resmi. Dan 9 dari 20 klub yang main di Premier League ini bekerja sama dengan betting companies. Di sini kita lihat dari atas ke bawah. Ada Brentford, ada Burnley, ada Crystal Palace, Leeds United, Newcastle United, Southampton, Watford, West Ham United, dan juga Wolverhampton Wanderers. Dan 9 sponsorship deals ini adalah 9 deal yang dipakai sebagai hitungannya global data tadi, sehingga ketemu angka 80 juta US dollar. Dari 9 shirt sponsorship deal ini, menurut The Athletic, deal yang paling gede adalah deal antara West Ham dengan rumah judi Betway. West Ham dilaporkan mengadakan partnership ini hingga tahun 2025 atau musim 2025 yang akan datang. Dan nilainya diperkirakan adalah sekitar 10 juta pound sterling per musim. Nah, uniknya adalah kerjasama sponsorship dengan industri judi nggak hanya berupa kerjasama shirt sponsorship, tapi juga ada beberapa medium lain. Dan yang paling notable adalah pitch side sponsorship, yaitu di mana sponsor-sponsor judi ini menampilkan logonya di papan-papan LED yang ada di sekitar lapangan sepak bola ketika timnya bermain. Jadi iklan-iklan yang sering kita lihat ketika kita nonton di TV yang bisa berganti setiap berapa detik atau berapa menit. Dan keberadaan sponsor-sponsor perusahaan judi cukup prominent, cukup banyak, cukup sering dilihat di dalam pitch side sponsorship seperti ini. Dan ini adalah contohnya ya, yang kita bisa lihat di kandangnya Wolverhampton Wanderers, di mana Wolves memiliki satu kerjasama shirt sponsorship dengan W88 yang merupakan rumah judi, dan juga ada kerjasama lain seperti display dari logo W88 di pinggir lapangan kayak gini. Dan menurut The Athletic, untuk media yang di luar shirt sponsorship, 18 dari 20 klub Premier League punya kerjasama dalam tingkat dan medium yang berbeda dengan perusahaan judi. Biasanya mereka disebut dengan official betting partner. Pengecualian dari 20 klub Premier League ini hanya Norwich City dan Liverpool. Lalu gimana selanjutnya? Apa kira-kira alternatif dari sumber sponsor lain buat klub kalau misalnya pemerintah Inggris memberlakukan larangan iklan judi dalam penyelenggaraan olahraga? Menurut The Athletic dalam berita tadi, dalam laporan tadi, potensi pemain besar berikutnya dalam kerjasama sponsor untuk penyelenggaraan olahraga adalah platform cryptocurrency. Sebagaimana saya sebutkan tadi, larangan iklan judi sudah diberlakukan kan di beberapa negara lain di luar Inggris, yaitu Italia dan Spanyol. Nah, ada tren yang mulai kelihatan beberapa tahun terakhir sejak larangan ini diberlakukan, atau beberapa bulan terakhir mungkin ya, atau mungkin bisa bilang musim ini. Nah, tren yang sangat terlihat adalah munculnya iklan-iklan atau kerjasama sponsorship dengan platform trading di dalam sektor cryptocurrency. Nah, ini contoh yang saya pakai di sini adalah kerjasama antara AC Milan dengan BitMEX yang merupakan salah satu platform trading berbasis cryptocurrency. Di Italia mungkin teman-teman juga notice kalau klub lain seperti AS Roma punya
kerjasama sponsorship dengan perusahaan seperti Digital Bits. Dan diprediksikan bahwa ini akan jadi tren baru di olahraga, khususnya di sepak bola di Eropa. Secara bersamaan, kalau kalian ngeh juga, platform berbasis kripto seperti Socio, yang bisnis modelnya adalah menjual fan token dengan klub-klub olahraga atau klub-klub sepak bola, mulai agresif untuk melakukan promosi melalui sepak bola. Sedikit info mengenai Socios ini. Socio sudah punya shirt sponsorship dengan Inter Milan, menggantikan Pirelli setelah puluhan tahun Pirelli menjadi shirt sponsor dari Inter Milan. Dan ini bisa dibilang mungkin deal yang paling high profile, karena Inter adalah juara bertahan dari Serie A. Yang kalau misalnya kita lihat tadi di AC Milan, kerjasamanya dengan platform kripto ini masih berupa sleeve sponsor, Socios sudah menjadi shirt sponsor, di mana exposure-nya secara komersial, secara branding paling tinggi. Nah, selain dengan Inter, perusahaan seperti Socios ini sudah punya kerjasama berupa fan token dengan klub-klub ternama di Eropa, dimulai dari Barcelona, PSG, AC Milan, Juventus, Atletico Madrid, dan juga Arsenal. Dan fans bisa membeli fan tokens dari Socios untuk bisa mendapatkan benefit lain. Bahkan Socios tuh juga lumayan mempromosikan bahwa fans-fans yang membeli fan tokens dari klubnya bisa punya semacam cara untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh klub tersebut. Saya belum tahu detailnya dan saya tertarik untuk mempelajari lebih detail mengenai tren munculnya fan token seperti ini. Nah, gimana sports fans pandangan kalian soal isu ini? Apakah menurut kalian kalau larangan judi atau larangan sponsor judi jadi diberlakukan oleh pemerintah Inggris, langkah ini adalah langkah yang tepat buat sepak bola Inggris? Mungkin saya akan mempertanyakan isu ini dari konteks komersial, karena nggak bisa dipungkiri, peran dari perusahaan-perusahaan judi ini secara komersial cukup signifikan, terutama buat tim-tim papan tengah dan papan bawah di Liga Inggris. Dan kalau iklan judi hilang, menurut kalian, apakah iklan dari platform-platform berbasis kripto atau trading lainnya ya, yang dalam industri finansial punya potensi paling gede? Atau bahkan menurut kalian, ada sektor lain, ada jenis bisnis lain yang cukup potensial untuk menggantikan posisi industri judi di dalam promosi dalam penyelenggaraan sepak bola atau penyelenggaraan olahraga secara keseluruhan? Buat kalian yang nonton di YouTube, tolong sampaikan feedback kalian pada comment section di bawah, supaya saya bisa mempelajari juga pandangan kalian mengenai isu ini seperti apa. Dan kalau kalian suka video ini, klik like pada video ini supaya kalian bisa mendukung saya untuk mengembangkan channel ballpark.id. Sampai ketemu di episode Ballpark Heatmap berikutnya, dan ikutin terus konten-konten dari ballpark.id untuk terus mengikuti liputan saya mengenai berbagai macam isu di industri olahraga. Kenapa? Because there's always a game outside the game.